Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Karimah, NPM 30617240112 dari Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai siklus karbon dan oksigen. Tentunya, kita sudah tidak asing lagi dengan gas karbon dan oksigen. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat memerlukan oksigen dan karbon ini. Dan kita tidak bisa lepas dari yang namanya oksigen dan karbon. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu siklus karbon dan oksigen? Nah, siklus karbon dan oksigen adalah suatu proses dari karbon dan oksigen yang mengalami pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain yang disebut dengan siklus karbon dan oksigen. Nah, dalam siklus karbon dan oksigen itu ada beberapa proses yang terlibat di dalamnya, yaitu ada respirasi, kemudian ada fotosintesis, ada pembakaran, dan ada dekomposisi. Nah, sebelum kita masuk ke siklus oksigen dan karbon, perhatikan dulu misalkan tanda panah warna merah itu merupakan bagian dari siklus karbon, sedangkan tanda panah warna biru itu merupakan bagian dari siklus oksigen. Nah, setelah ini coba perhatikan siklus karbon dan oksigen pada penjelasan berikutnya. Sekarang kita masuk pada siklus karbon dan oksigen. Perhatikan ya. Kita akan mulai dari daur atau siklus oksigen dulu. Nah, tumbuhan itu akan mengalami yang namanya fotosintesis, dan hasil dari fotosintesis itu ialah merupakan O2 atau oksigen. Nah, oksigen ini nantinya akan diserap atau digunakan oleh manusia untuk proses pernapasan atau respirasi. Begitupun juga oleh hewan, juga menggunakan oksigen ini untuk proses pernapasan atau respirasi. Nah, manusia dan hewan itu menghirup oksigen dari atmosfer yang dihasilkan oleh si tumbuhan ini. Berikutnya kita akan pindah ke daur karbon. Nah, ketika oksigen diserap oleh hewan dan manusia, oksigen ini akan digunakan dalam proses respirasi. Manusia dan hewan kemudian akan melepaskan atau menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dari hasil respirasi atau pernapasan, dan CO2 ini akan dilepaskan ke atmosfer. Berikutnya, di sini, ketika hewan dan tumbuhan mati, maka mereka akan mengalami yang namanya proses penguraian yang dilakukan oleh dekomposer atau pengurai. Dari hasil penguraian ini, maka bakteri pengurai akan menghasilkan karbon. Karbon ini akan naik lagi menjadi karbon dioksida yang ada di atmosfer. Berikutnya, karbon-karbon dari jasad mati yang diuraikan ini juga bisa digunakan atau menghasilkan bahan bakar fosil. Nah, kita sering mendengar bahwa bahan bakar fosil itu dihasilkan di bumi dengan melalui proses yang sangat panjang. Bahan bakar fosil ini biasa digunakan untuk kegiatan manusia, misalnya untuk kegiatan industri atau pabrik, juga kemudian untuk kegiatan manusia lain seperti menggunakan kendaraan bermotor, mobil, dan lain-lain. Yang mana proses ini nantinya akan menghasilkan karbon dioksida juga. Nah, karbon dioksida ini juga nantinya akan naik ke atmosfer, sehingga terkumpullah karbon dioksida di atmosfer. Karbon dioksida di atmosfer ini nantinya akan diserap oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan itu menggunakan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Nah, itulah
siklus oksigen dan juga siklus karbon yang terjadi di kehidupan kita. Nah, sudah disimak bukan bagaimana siklus oksigen dan karbon yang ada di kehidupan kita. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun dari segi isi materi. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.